Bidadari, chapter 147. Jangan diketuk. Kenapa, Bi? Reiko yang tadi mendengar sayup-sayup suara obrolan antara Brigita dan kurir tentu saja penasaran dan bertanya. Itu tadi drivernya bilang ke aku, katanya apa perlu aku cek dulu makanannya lengkap atau enggak. Ngapain coba aku capek-capek buka ini di sana? Kalaupun enggak lengkap ya, aku tinggal komplain kan? Gampang sih. Hah? Apa itu kurir yang sama dengan kurir yang mengantar ke sini waktu dia membongkar belanjaan? Reiko hanya menduga-duga saja. Tapi mungkin kurir yang lain juga bisa kan? Dan bisa jadi operator mereka membiasakan untuk menyuruh mengecek. Bisa jadi kan? Mungkin itu standar yang sekarang dibuat oleh pihak aplikasi mereka. Reiko tak mau ambil pusing soal ini. Sini makanannya. Dia lebih memilih untuk cepat-cepat membuka pesanan mereka itu. Lebih cepat lebih baik. Harus dihabiskan cepat-cepat dan tidur. Ya, aku akan menemani Brigita untuk tidur. Lalu setelah itu aku akan mengecek dulu kondisinya. Ya ampun, mudah-mudahan dia belum kebelet ya. Reiko benar-benar khawatir sekarang. Tapi mungkin kalau aku punya alasan cuci piring dulu dan biarkan Brigita masuk kamar lebih dulu, aku bisa mampir dulu ke kamarnya bareng 5 menit. Bukannya makan dengan tenang, pikiran Reiko malah terus saja pada strategi yang akan dipilih selepas makan itu. Bibirnya memang maunya makanan, tapi hati dan pikirannya tak pada makanan itu. Bukan rasa makanan itu yang dirasa enak atau tidak di mulutnya. Sayang, agak sedikit kaget Reiko. Tentu saja Brigita langsung meliriknya lagi mendengar intonasi Reiko barusan. Kenapa kamu panggil aku, Bi? Kamu makannya cepet banget sih. Gak ngajak aku ngobrol atau apa gitu. Laper bukan? Disitulah baru sadar Reiko kalau dirinya memang tidak bicara apapun selama makan, dan ini bukan kebiasaannya dengan Brigita. Mereka selalu menikmati momen makan dengan sedikit obrolan renyah yang bisa mengundang tawa, atau juga obrolan serius yang membuat mereka mendapatkan ide-ide baru untuk pekerjaan mereka, atau obrolan yang berhubungan dengan hubungan mereka namun hanya hal positif saja, tapi tidak pernah diam seperti ini. Oh iya, aku lagi mikir-mikir ini. Kira-kira apa yang harus aku lakukan nanti di Mesir? Tapi apa benar kamu bisa masukin produk perusahaan kamu dalam waktu sebulan? Melihat kepanikan di wajah Reiko, tentu saja kasihnya Brigita jadi kepikiran. Gawat kan? Kalau nggak bisa, duitnya nanti malah nggak cair. Dia harus berhasil. Kalau nggak, gimana aku bisa kenal dekat dengan Gerard Peterson? Ini yang ada di pikiran Brigita. Di saat Reiko tersenyum dan bicara. Udah, kamu tenang aja. Aku bisa kok handle itu. Dan ini yang terucap dari Reiko meskipun sama sekali aku tak terbebani soal urusan kakek. Tapi ini masalah yang lain. Kenapa aku terus-terusan jadi berbohong begini? Ini karena dia. Aku jadi terus saja menipu kekasihku. Mengumpat Reiko di dalam hatinya. Tapi mengumpat juga tidak membuat dirinya merasa tenang sama sekali. Cepat habiskan makananmu, Bi. Besok pagi aku harus bekerja lebih awal sepertinya. Besok juga aku harus kerja. Dan kemungkinan aku akan banyak sekali pekerjaan karena laporan kemarin dan hadir ke peresmian itu. Berarti kamu berangkat pagi-pagi dan pulang malam sekali. Peresmian apa? Brigita mengangkat bahunya dan menatap pada Reiko. Aku kemungkinan gak pulang. Soalnya aku harus lihat proyek yang di Batam itu, sayang. Lusa itu kan peresmiannya. Kamu lupa? Iya. Kepala Reiko jadi sedikit berdenyut. Tapi gimana ya, Bi? Aku yakin kita masih dalam pengawasan dan kemungkinan aku gak bisa nganterin kamu ke Batam. Benar yang dikatakan Reiko ini. Sebetulnya dia tidak pernah meninggalkan Brigita sendirian kalau harus ke tempat yang jauh begini. Tapi saat ini semuanya berbeda, karena mereka bukan hanya akan diikuti oleh Roy kemungkinan. Bisa jadi orang-orang Lesmana sendiri yang akan menguntit, dan ini yang ditakutkan oleh Reiko. Gak penting sih kamu ikut, yang penting duit kakekmu cair, seru hati Brigita. Makanya kamu tenang aja, Brigita tak masalah. Aku nanti akan bawa beberapa orang dari perusahaan. Paling aku sana sama Maya dan Saiful. Maya sekretarismu? Brigita lalu mengangguk pelan. Dan penanggung jawab lapangan Saiful, serunya lagi sambil mengelap bibirnya karena sekarang Brigita sudah selesai makan. Tapi aku gak suka kalau kamu pergi sama cowok, ucap Reiko yang mendengar nama Saiful akan pergi bersama dengan kasihnya ke Batam. Dia memang tak enak.
Hah? Kamu pikir aku bakalan jatuh cinta sama pegawai rendahan macam dia? Rendah amat selera aku emangnya. Brigita mengelengkan kepalanya pelan. Makan dia gak nafsu. Yang aku tahu, dia justru lagi agak over PDKT sama Maya. Tapi gak tahu deh, kan peraturan di kantor kita gak boleh kalau sampai ada yang pacaran. Salah satunya harus keluar. Tapi dua-duanya itu kan sangat kompeten di perusahaanmu, Bi. Reiko bicara sambil merapikan piring, menumpuknya dan hendak membawanya ke belakang, dan tentu saja Brigita pun mengangguk cepat. Iyalah, memang Brigita tak berniat mengomentari lebih urusan yang tak penting itu. Sayang, taruh aja semua di dapur deh, biar nanti babu kampung itu yang ngurusin. Aku pengen kamar sekarang. Bi, jaga omonganmu, protes Reiko. Kenapa? Marah aku panggil dia gitu? Kamu berpendidikan, dia enggak. Coba kamu tinggiin derajatmu, jangan merendahkannya begitu sayang. Kamu belain dia lagi, protes Brigita kesal. Enggak, cuma jaga martabat kamu. Dah, aku mau cuci piring dulu. Reiko gak mau menambahkan keributan. Suruh dia aja, tapi Brigita memaksa. Tapi aku gak suka ada makanan bekas gini, Bi. Dia juga udah di kamarnya kan? Protes Reiko karena memang dia selalu saja membuat dapurnya itu bersih dan tidak boleh ada sisa-sisa makanan, apalagi habis makan gak dicuci. Ini pantangan untuknya. Ya udah, bentar, aku ketok kamarnya supaya dia bangun cuci piring. Tentu saja bukan ide yang bagus untuk Reiko dan membuat dirinya justru memikirkan manuver lain. Karena itulah, Bi, ya udah, tunggu aku bentar. Kita ke atas saja, dan ini biar diurus sama dia. Kamu gak usah kentok-kentok kamarnya, seru Reiko panik. Lagian bukannya kamu gak mau ngeliat mukanya. Jawaban yang sesuai dengan permintaan Brigita dulu membuatnya mengangguk cepat. Kamu benar, bisa mimpi buruk aku kalau ketemu hantu buruk rupa macam dia. Baik, aku temani Brigita tidur dulu, dan setelah dia tidur, aku akan kembali lagi ke bawah, cuci piring dan melihat kondisinya. Satu sisi Reiko lega, tapi di sisi lain ada kecemasan dalam dirinya. Makanya memilih mengekor ke kamar. Bi, tanganmu jalan-jalan terus di perutku. Kenapa gak tidur-tidur sih? Sayang, tadi tuh aku habis makan seafood dan kalorinya itu mungkin sekitar 500-an. Kamu kok tega banget nyuruh aku tidur? Kamu mau aku gendut apa? Brigita mendongak menatap Reiko dengan tatapan tak suka. Aku sudah lelah pun harus paksa membakar kalori lagi. Bisik hati Reiko yang paham apa keinginan wanita itu. Tapi daripada dia gak tidur-tidur, makanya karena tidak membuang waktu lagi, ya udah, kita bakar kalori dulu yuk. Satu ronde permainan pun dimulai lagi. Sama seperti sebelumnya, namun kali ini Reiko sudah lebih baik dan bisa menguasai emosinya. Dirinya juga sudah kelelahan, sehingga permainan yang berjalan sekitar 15 menit itu pun sudah cukup untuk mereka berdua. Kamu memang luar biasa malam ini. Sebegitu rindunyakah kamu padaku? Sampai kita bermain terus-terusan, dan kamu bikin aku puas banget sayang. Jadi dia yang mintakan. Aku sih maunya dia tidur. Seru hati Reiko menimpa di ucapan Brigita. Setelah mereka membersihkan diri, dan kini Brigita juga sudah mendekat kembali pada Reiko dan ada dalam cangkuman pria itu. Sudah aku bilang kan, tubuhmu itu bagaikan morfin untukku. Hanya itu respon dari Reiko dan didengar Brigita, membuatnya tersenyum. I love you sayang. Love you too, Bi. Tak pernah Reiko membalas kata sayang semalas ini. Cepatlah tidur. Aku sudah benar-benar lelah nih. Aku harus melihat kondisinya dan cucian piring. Duh, dapurku bisa bau seafood. Reiko mengelus rambut Brigita dan berharap wanita itu cepat tidur di dalam dekapannya. Reiko benar-benar berharap. Sayangnya, keinginanku terwujud dan aku pun juga tertidur di waktu yang sama. Sial. Kesal Reiko yang tidak sama sekali menginginkan tidur, tapi tubuhnya tak sanggup lagi bertahan. Dia ingin mengecek kondisi Aida, tapi yang ada dia juga kehabisan energi tadi malam. Ini membuatnya bangun di jam biologisnya dan terpaksalah. Aku harus lihat kondisinya dulu. Reiko cepat-cepat ke kamar mandi. Seperti biasa dia mengganti pakaian lebih dulu dan segera mungkin keluar setelah urusan biologisnya. Brigita tak sama sekali bangun karena dia sudah tahu kebiasaan pria yang sudah lama tinggal bersama dengannya itu. Tapi untuk malam ini sesuatu yang berbeda. Lagi-lagi dia membuatku merasa tak enak dan bersalah tak menemuinya tadi malam. Reiko turun dari tangga sangat cepat sekali. Dia memang benar-benar khawatir pada seseorang yang tinggalnya di bawah.
Langkahnya yang besar membuat dirinya cepat menuju ke arah pintu. Aku sudah bilang padanya, dia menipuku. Kesal hati Reiko yang matanya kini melihat ada perban berserakan di tempat tidur. Dan sesuatu yang tidak disukainya membuat tangannya mengepal sempurna, yang menunjukkan wajahnya yang memerah mulai marah. Tangannya satu menutup pintu, dan langkahnya pun besar menuju ke satu ruangan dalam kamar itu. Apa susah sih menungguku dulu? Kaget Aida karena sedang mengeden dan di saat bersamaan terdengar bunyi sesuatu yang besar jatuh di dalam air dan sungguh membuat wajahnya memerah seperti tomat. Kenapa dia selalu datang di saat yang memalukan seperti ini sih?